Selamat sore, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Sebentar lagi kita akan mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Romo Jelantik dan dipersembahkan oleh Choice Choir Distrik Surabaya. Sebelum kita mengikuti perayaan Misa Ekaristi sore ini, mari kita bersama mempersiapkan hati kita memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dengan nyanyian, pujian, dan persembahan. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you,
gracious unto you. The Lord be gracious. God be gracious unto you. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya, khususnya para Choicer. Hari ini gereja merayakan hari Minggu Misi, dan itu mengingatkan kita akan misi kita masing-masing untuk mewartakan kabar bergembira, terutama tetap dalam situasi yang paling sulit pun seperti sekarang ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus
Dominikamus Te, gratia sagimus tibi, propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Dei unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere deprecationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Allah yang kekal dan kuasa, ciptakanlah dalam diri hati kami yang tulus dan setia, agar kami mampu melayani Engkau, ya Allah yang Maha Agung, dengan penuh bakti dan kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hambaku Yakub dan demi Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhan, Dialah yang menjadikan langit. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Hendaknya kamu bersinar di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan. muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, apakah kita bisa memisahkan antara hidup beriman atau beragama dengan hidup bermasyarakat? Karena justru masyarakat itu adalah subjek dari kehidupan orang beriman. Kalau Paus Fransiskus itu ambil bagian dalam para pengungsi dan ikut berpartisipasi untuk menerima pengungsi, maka itu adalah tugas perutusan yang dia jalankan justru sebagai dia orang beragama. Kalau Paus Fransiskus itu mengadakan traktat Abu Dhabi dengan mereka-mereka yang ingin mencapai perdamaian dunia, maka itu adalah justru misi dari kehidupan Fransiskus sebagai seorang beriman. Ketika Yesus hidup, dia tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, apalagi Yesus pada waktu itu dikenal sebagai seorang tokoh yang mempunyai masa besar. Maka apa yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil, itu adalah usaha dari orang Farisi dan orang Herodian untuk melihat Yesus ini ada pada posisi kemasyarakatan yang mana. Saudara-saudara sekalian, Mahatma Gandhi itu selalu mengatakan bahwa justru saya beragama, maka saya berpolitik. Karena dengan berpolitik itu saya mewujudkan apa yang saya imani sebagai orang beragama. Orang Herodian dengan orang Farisi sebetulnya adalah dua kelompok yang tidak akur. Karena orang Farisi itu memperjuangkan nasionalisme kemerdekaan Israel dan mereka tidak setuju dengan Kaisar dan pajak kepada Kaisar, sedangkan orang Herodian adalah pengikut-pengikut dari Herodes Antipas yang adalah raja vasal atau boneka Romawi yang memang harus menganjurkan bayar pajak kepada Kaisar. Dalam situasi dua
kelompok yang biasanya tidak akur sekarang akur, mereka memang berusaha untuk menjebak Yesus. Dan mengatakan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Yesus mengatakan jangan, maka dia subversif, melawan pemerintah yang sah. Kalau dia mengatakan bayar, maka Yesus bukan nasionalisme Israel. Dia tidak klop dengan orang Farisi. Namun bukan Yesus kalau dia tidak dapat berkelit untuk menjawab pertanyaan itu. Maka dia mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sehingga dengan begitu kita melihat bahwa orang tidak bisa memisahkan antara kehidupan beriman dengan kehidupan bermasyarakat. Dan itulah misi dari Minggu Misi, bulan misi yang kita jalankan pada bulan Oktober tahun ini. Dan setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi kemudian kita mendapatkan berkat, maka imam mengatakan, marilah pergi kita diutus. Diutus kemana? Diutus ke tengah masyarakat. Untuk apa? Untuk menjalankan misi kita sebagai orang yang beragama. Saudara-saudara sekalian, pengertian misi memang tidak harus kita ingat kembali kepada para misionaris yang datang ke Indonesia sekian puluh tahun yang lalu. Itu juga misi. Tapi juga bagaimana kita sebagai orang beriman itu menjaga antara kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan dan hidup bermasyarakat. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita menghadapi suatu situasi yang sulit. Pertanyaan yang muncul pada kita, misi apa yang harus kita jalankan? Kalau kita kemudian begitu takut dengan pandemi ini, begitu takut dan sungguh-sungguh menjadi seseorang yang tidak berani berbuat apa-apa, maka sebenarnya kita sebagai orang Kristiani seperti kita tidak beriman. Tapi kalau kita sembrono, kita juga pasti akan disalahkan oleh pemerintah. Maka kita harus tetap menjaga keseimbangan antara warga negara Indonesia dan juga kita warga negara surgawi. Saudara-saudara sekalian, situasi ini memang menantang kita. Apakah kita masih tetap bisa menjalankan misi dalam situasi seperti sekarang ini? Artinya sebagai orang beriman dan sebagai warga negara. Saudara-saudara sekalian, marilah kita ingat yang selalu dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, kita adalah 100% Katolik dan 100% warga negara Indonesia. Semoga kita dapat menjaga keseimbangan antara misi kita dan juga misi yang diwartakan, yang diharuskan oleh pemerintah. Dengan begitu, maka kita seperti Kristus, tidak merugikan kedua belah pihak, tapi kita berjalan di tengah-tengahnya, tanpa merugikan kedua belah pihak. Dengan begitu, saudara-saudara sekalian, maka kita menjadi warga negara yang memang harus mendukung pemerintah, karena itu, tapi sekaligus kita jangan terlalu takut, karena kita punya Tuhan. Amin. Kita lanjutkan dengan aku percaya, syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dalam langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Kristus bersabda, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Allah yang Maha Kasih, tempat setiap doa dikabulkan dan beban hati diringankan. Bagi gereja, semoga karya pelayanan dan cinta kasih gereja bagi masyarakat menjadi tanda cinta kasih-Mu kepada manusia, dan semoga umat-Mu selalu bertekun mendengarkan sabda
dan melaksanakan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi hubungan gereja dan negara kami, semoga gereja dan negara dapat bekerja sama dengan baik dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur merata. Semoga umat-Mu semakin berani terlibat untuk membangun negara sebagai bagian dari perwujudan iman kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda yang menentang masyarakat dan melarikan diri dari keluarga mereka, semoga Bapa mendampingi kaum muda yang tidak puas akan situasi masyarakat dan keluarga, sehingga mereka dapat tumbuh secara kreatif untuk mempersiapkan diri dalam mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Semoga umat-Mu semakin berani terlibat dalam pendampingan bagi kaum muda demi kedewasaan iman, harapan, dan kasih mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Bapa memberkati kami agar dapat membawa sukacita dan harapan dalam hidup bersama. Semoga umat-Mu semakin berani terlibat dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam hidup bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang kekal, Engkau mengenal kami, cita-cita akan kebaikan, sukacita, dan kebahagiaan kami. Kami percaya Engkaulah cahaya dunia, Engkaulah pembawa sukacita ke dunia dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Intensi misa mohon kedamaian kekal untuk almarhum Ferdinand Ferry Nathan yang meninggal hari Senin 12 Oktober 2020. Semoga beliau beristirahat dalam damai. Mohon kedamaian kekal untuk arwah para Choicer Distrik Surabaya, Margaret Alisa, Darmawan, Natalia, Daniel Wijaya, Kristina Widianti, Angkatan 81, Cynthia, Angkatan 89, Dominia Hulu, Angkatan 133, Anta Widodo, Kocai, Papa Grace Budiman, Choicer 93. Untuk kedamaian kekal bagi jiwa Filipus Andre Purboyo dan Bapak Mugeni, peringatan 100 hari meninggalnya Bapak Yohanes Jemi Golose, semoga jiwanya mendapat kedamaian di surga. Mohon kedamaian kekal untuk Fani Setialim yang meninggal 11 Oktober 2020. Mohon kedamaian kekal untuk Papa Sugiarto Ongkowijoyo yang meninggal 12 tahun yang lalu. Mohon kedamaian kekal bagi jiwa Mama Lani Wijaya. Mohon kedamaian kekal untuk almarhum Ho Kun Ki yang wafat 47 tahun lalu. Mohon kedamaian kekal untuk semua Choicer tim Choice Indonesia yang telah meninggal dunia. Mohon berkat penyembuhan untuk Papa kami tercinta Rusli Kaireni Tengbunan Om Cai yang sementara terbaring agar dapat dipulihkan dan diberikan kekuatan serta hikmat ketabahan dalam menjalani sakitnya. Semoga diringankan dan disembuhkan. Ucapan syukur Septian telah sembuh dari COVID-19. Untuk Romo Joko M. Prakoso PR yang sedang dalam proses pemulihan dan Pastor Bogart USC yang sedang sakit, semoga dapat selalu melihat terang Tuhan dalam sakitnya dan para dokter, perawat, obat-obatan diberkati supaya menghasilkan yang terbaik. Untuk Aloysius Jones yang berulang tahun ke-28, ucapan syukur untuk semua Choicer, pasutri, imam, dan biarawan-biarawati Choice Indonesia yang berulang tahun, merayakan wedding anniversary dan merayakan ulang tahun imamat di bulan Oktober. Mengucap syukur dan terima kasih atas kelancaran usaha baru yang sudah berjalan selama 4 bulan ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa mengalir dan semoga usaha kami boleh berkembang lebih maju. Agar tiap manusia untuk peduli dan bertindak untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain, terutama di masa pandemi, mohon kedamaian abadi untuk arwah Bernadette Sri Mulyati, Agus Munoro Wilyanto, Antonius Sunario Kustianto, Sri Kartiasih, Antonius Wardoyo Susilo, Agustinus Sutikno Hadi, Antonius Suhantoro, Margareta Herliawati, Bapak Cipto Sujarwo Cu, wafat 24 September 2020, Ibu Rukmini, wafat 9 Oktober 2020, Agus Santoso, Jeffrey Susilo. Kita lanjutkan dengan lagu persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon tolonglah kami melaksanakan pelayanan altar dengan tulus hati. Semoga kami dimurnikan oleh rahmat-Mu dan disucikan oleh misteri yang kami rayakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan wafat dan kebangkitannya, Ia membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut, dan menganugerahi kami martabat mulia yang baru. Kini kami digelari kaum pilihan, bangsa yang kudus umat Allah. Maka dimanapun kami berada, kami mewartakan bahwa dengan kekuasaan-Mu, Engkau telah memanggil kami dari kegelapan, masuk ke dalam cahaya iman yang menerangi dan memantapkan hidup kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Kita berdoa untuk intensi-intensi hari ini. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Saudara-saudari terkasih, inilah roti dari Allah. Roti yang turun dari surga dan yang beri hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Selamat malam, teman-teman Choicer se-Indonesia. Perasaan saya pada malam hari ini senang bisa menyapa teman-teman di tempat masing-masing meskipun hanya lewat misa pertemuan virtual ini. Kami mengharapkan semoga Tuhan segera menyingkirkan pandemi sehingga kita boleh kembali melakukan aktivitas secara normal. Choice Indonesia baru saja kehilangan salah seorang tokoh Choice, yaitu Bapak Ferry Nathan. Beliau adalah salah satu pembawa atau tim Choice pertama di Indonesia. Semoga apa yang sudah dijalankan untuk lahirnya Choice di Indonesia ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap komit untuk menjalankan atau membuat Choice lebih berkembang lagi. Kami juga mendoakan agar anaknya Sandra dan Ali bisa menjadi penerus dari apa yang telah Om Ferry dan Tante Leli lakukan. Kemudian khususnya juga kami berdoa untuk salah satu tim Choice di Makassar, yaitu Om Chai yang saat ini terbaring sakit. Kami berdoa agar Tuhan bisa menjamah dan membuat mukjizat sehingga Om Chai bisa kembali menjadi sehat. Terima kasih. Selamat malam para Choicer. Choicer Indonesia akan mengadakan serial enrichment pada tanggal 6, 13 dan 20 November jam 8 malam melalui link Zoom. Nanti akan diumumkan linknya dengan tema bertumbuh, bagaimana kita bertumbuh di dalam masa pandemi ini. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih, selamat malam. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga perayaan misteri kudus ini berguna bagi kami dan anugerah yang berasal daripadanya menopang kami untuk hidup sekarang ini, serta meneguhkan harapan kami untuk hidup abadi dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.